Musim kompetisi 96-97, Bulls mengulang kejayaan di tahun sebelumnya. Rekor mereka di reguler berhasil menyamai rekor nomor 2 atas nama Lakers dengan 69 kemenangan. Mereka kembali maju ke babak final dan kali ini lawan mereka di final adalah Utah Jazz yang memiliki duet solid John Stockton dan Karl Malone. The Jazz berhasil maju ke final setelah mengalahkan tim unggulan lain yaitu Houston Rockets, timnya Hakeem Olajuwon. Karl Malone tahun itu dinobatkan sebagai MVP. Hal itu membuat Jordan jadi panas, yang kemudian menjadi bahan bakar bagi Michael Jordan untuk melibas timnya Karl Malone. Game pertama di Chicago, Jordan ingin membuktikan bahwa dirinya lebih baik ketimbang Karl Malone. Ia tampil ganas sejak awal pertandingan. Namun ternyata Utah Jazz memberikan perlawanan ketat hingga akhirnya 1 jump shot dari Jordan berhasil menentukan kemenangan. Game kedua, Bulls masih unggul dengan bermain di kandang sendiri. Kali ini mereka menang lebih meyakinkan. Pertandingan kemudian pindah ke kandang Jazz. Tim asal kota Utah ini berhasil memenangkan game ketiga. Game keempat, pertandingan berjalan lebih seru. Sebuah assist yang brilian dari John Stockton kepada Malone berhasil menentukan kemenangan Jazz. Skor kini sama kuat 2-2. Ada sebuah cerita yang kembali membuat kisah hidup Michael Jordan ini seperti sebuah kisah konspirasi. Jadi sementara menunggu pertandingan kelima dilangsungkan, para pemain Bulls melakukan istirahatnya di pondokan kota Utah. Malam menjelang larut, Michael Jordan tiba-tiba lapar berat. Ia pengen nyari makanan. Cari sana-sini, asistennya kemudian menemukan ada satu toko pizza yang masih buka di tengah malam itu. Yang rada aneh, ada sampai 5 orang yang datang sambil larak-lirik ketika mereka mengantarkan pizza tersebut. Asisten Mike merasa curiga, tapi MJ makan saja pizza itu karena merasa kelaparan. Jam 2:30-nya, MJ pun merasa mual-mual, lalu muntah-muntah. Dokter yang memeriksa memberikan diagnosa bahwa Michael telah mengalami keracunan makanan. Dicurigai bahwa ada usaha dari pihak fans Utah untuk mensabotase penampilan musuh besar mereka. Jadi sepanjang hari itu, MJ pun cuma terbaring lemas di kamar hotel sambil terus muntah-muntah. Dilihat dari kondisinya sampai sore, MJ seharusnya nggak ikut bertanding, tapi bukan Jordan kalau nggak nge-push diri. Ia tetap bertekad untuk main. Phil Jackson tetap memainkan Jordan sebagai starter dan di awal pertandingan itu, Bulls langsung tertinggal jauh. Sangat terlihat bahwa kondisi Jordan sangat buruk, dia terlihat lemas kurang tenaga. Phil lalu mengistirahatkannya dan MJ coba fokus dalam rasa sakitnya. Ketika ia dimasukkan lagi di kuarter kedua, kondisi langsung mendadak berubah. Jordan seperti menemukan tombol switch yang tadi belum sempat dinyalakan. Ia berhasil menemukan performanya. Di akhir kuarter kedua itu, mereka sudah memperkecil ketinggalan dan Jordan membawa Bulls untuk mengimbangi The Jazz sampai ke detik-detik terakhir. Setelah sebuah free throw yang gagal, Jordan kemudian malah menggantinya dengan tembakan 3 angka yang membawa Bulls mencuri poin di game kelima itu. Meskipun dalam keadaan sakit, Michael Jordan membuktikan dirinya sebagai seorang Terminator ulung. Dia tetap seorang pebasket terbaik di dunia. Ketika dikonfirmasi kepada Jerry Sloan, pelatih Utah, dia mengaku nggak tahu kalau MJ bermain dalam keadaan sakit. Ketika pertandingan balik ke kota Chicago, The Bulls tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk killing the game. Meskipun pertandingan tetap berlangsung ketat, satu tembakan terakhir dari Steve Kerr menjadi penentu kemenangan Bulls, seolah mengulang tembakan heroik dari John Paxson yang membawa Bulls menjadi juara di musim sebelumnya. Chicago Bulls masih yang terbaik di NBA, gelar kelima mereka raih di tahun itu. Kita sekarang akan mengakhiri timeline di musim kompetisi 97-98, musim kompetisi yang menjadi the last dance buat dinasti juara ini. Seperti dikisahkan sebelumnya, bahwa kembali fokusnya seorang Dennis Rodman berhasil membawa Bulls memperbaiki penampilan yang sempat jeblok di awal musim. Lanjut dengan kembalinya seorang Scottie Pippen, armada Bulls tambah komplit, tim juara bertahan semakin sering memenangkan pertandingan dan berakhir masuk ke babak playoff. Tidak ada yang mulus dalam perjalanan Michael Jordan dan kawan-kawan. Pistons dan New York Knicks memang sudah meredup, namun ada satu tim kuat di wilayah timur yang saat itu lagi meroket penampilannya, yaitu Indiana Pacers. Pelatih Pacers saat itu adalah Larry Bird, sang legend, dan mereka memiliki seorang pemain yang paling berani menantang Jordan. Orangnya adalah si raja 3 point Reggie Miller.
pada sebuah pertandingan reguler di tahun 1993, di masa ketika sosok Jordan lagi naik-naiknya, Reggie Miller mencetak skor lalu mendorong MJ yang kemudian dibalas dengan serangan juga. Kedua pemain sempat terlibat dalam gulat mini UFC sebelum akhirnya dipisahkan oleh orang sekitar. Itu bukanlah satu-satunya insiden yang pernah terjadi. Di regular season tahun 98 sendiri, sempat terjadi insiden yang membuat Jordan dengan emosi melemparkan bola ke kepala Mark Jackson. Miller kemudian datang melabrak Jordan meskipun sempat keburu dilerai sebelum tarung gulat mini kembali terjadi. Secara keseluruhan, tim Indiana Pacers ini memiliki karakter seperti musuh di wilayah timur sebelumnya, mengandalkan fisik dan bermental preman. Michael Jordan sudah mewaspadai hal itu, dan pertarungan di final wilayah timur 98 ini adalah satu partai terkeras yang harus mereka lewati. Game pertama di kandang Bulls dilewati Jordan dan kawan-kawan dengan mulus. Skor 1-0 untuk Bulls. Game kedua yang diawali dengan penganugerahan gelar MVP season kepada Michael Jordan, dia tidak mau dipermalukan di hari penganugerahan itu. Dia pun main meyakinkan dan kemenangan kembali mereka dapatkan. Skor 2-0 untuk tim Banteng Merah. Game ketiga di Indiana, warga kota tersebut menyambut pertandingan dengan arak-arakan pembawa gelora semangat. Arena pertandingan sangat bising dengan suara penonton mencoba menggoyang mental tim tamu. Mama menggila dan Reggie Miller tampil prima sepanjang pertandingan. Tim tuan rumah berhasil memperkecil ketinggalannya. Pertandingan keempat berlangsung sangat ketat. Reggie Miller tidak kehilangan performanya. Michael Jordan harus mengalami luka berdarah karena tersikut oleh Rick Smits, center jangkung asal Belanda andalan Pacers. Skor 94-93 untuk Bulls saat pertandingan tersisa 6 detik lagi. Bola kemudian berhasil direbut oleh Bulls dan Pippen mendapatkan langgaran. Free throw untuk Bulls, situasi seperti menyamankan bagi mereka. Namun ternyata Scottie Pippen malah gagal melempar 2 tembakan bebas itu. Bola balik untuk Pacers dalam sisa waktu 3 detik lagi. Reggie Miller pastinya yang akan menjadi target. Arahan dari Larry Bird, dia sedikit mendorong MJ untuk menyisakan ruang lalu melakukan tembakan. Reggie Miller berhasil membuat tembakan 3 angka tersebut dan publik tuan rumah pun makin gaduh menyambut momen victory itu. Namun masih ada sisa waktu kurang dari 1 detik lagi, bola pastinya diarahkan kepada MJ. Satu kali MJ menggok untuk melakukan shot, bola itu nyaris masuk ke dalam jaring. Fans Indiana Pacers pun bernafas lega, tim andalan mereka berhasil menyamakan kedudukan. Pertandingan itu dilanjut kemudian di Chicago dan skor imbang 3-3 sampai partai ke-6. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, Chicago Bulls harus dipaksa main sampai game ke-7. Chicago Bulls ternyata mengawali pertandingan dengan buruk. Mereka tertinggal jauh di kuarter pertama itu. Namun lambat laun, tim Chicago berhasil memperbaiki penampilan. Mereka merangkak menyusul ketertinggalan. Saling adu susul skor berlangsung hingga akhir-akhir kuarter keempat, di mana Pacers berhasil unggul 3 angka. Bola untuk Bulls dan berakhir dengan jump ball. Saat jump ball dilakukan, bola itu berhasil dicocor oleh Rick Smits, namun ternyata malah jatuh ke tangan Steve Kerr yang langsung membuat tembakan 3 angka. Skor pun jadi imbang dan dari sana, para pemain Pacers seperti yang terkena mental. Disinilah faktor mental juara itu punya pengaruh, sementara Pacers terus gagal menambah angka, pemain Bulls melaju dan akhirnya berakhir menamatkan pertandingan itu dengan keunggulan angka yang sangat jauh. Chicago Bulls kembali maju ke babak final dan berpeluang untuk mengulang tripit gelar. Lawan mereka di final tahun itu adalah lagi-lagi di Utah Jazz. Setelah kekalahan tahun sebelumnya, Utah Jazz comeback dengan performa yang lebih baik di tahun ini. Para pemain Bulls datang 2 hari sebelumnya untuk melakukan persiapan. MJ berusaha merilekskan diri, berusaha tidak larut dalam tekanan. Pada hari pertandingan, suasana di luar Delta Center sudah sedemikian meriah. Fans kota Utah tidak kalah garang dengan fans kota Indiana. Begitu pemain Bulls masuk ke dalam lapangan, teriakan "Bu" langsung menyambutnya. Publik Delta Center ini bahkan lebih gaduh dari publik Indiana. Kali ini anak-anak MJ sampai dilarang ikut mendukung ayahnya. Dukungan fans yang begitu menggelora membuat penampilan Jazz begitu bergairah. Mereka nggak segan dengan nama besar Jordan, Stockton, dan Malone begitu padu di atas lapangan. Setelah mengalami overtime,
Game itu pun berhasil dimenangkan oleh The Utah Jazz. Namun bukan tim kuat dekade ini kalau Bulls tidak bisa melakukan perlawanan. Pada game kedua, Bulls balik mengendalikan keadaan dan berhasil memukul balik tim tuan rumah. Pertandingan harus balik pindah lokasi ke kota Chicago. Sekali lagi, Bulls memberikan bukti bahwa faktor mental juara sangat berpengaruh dalam final NBA ini. Main di kandang, Jazz boleh garang, tapi tanpa dukungan para fans, mereka nggak sekarang seperti ketika main di Delta Center. Pertahanan mereka diacak-acak, Utah Jazz harus menderita kekalahan yang sangat memalukan. Skor yang mereka bikin pada pertandingan kedua itu merupakan yang terendah dalam sejarah pertandingan di NBA. 54 saja mereka bikin poin dibanding 96 yang dibuat tim Chicago Bulls. Pelatih Utah sampai kaget sendiri melihat skor akhir pertandingan itu. Esok harinya, hari jeda menjelang hari game keempat, lokasi latihan Bulls mulai dibikin bete dengan tidak hadirnya Dennis Rodman. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Rodman tiba-tiba absen di sesi latihan hari itu dan tidak bisa ditemukan dimanapun. Keberadaannya baru diketahui pada malam harinya lewat tayangan TV. Rodman absen latihan hari itu, dia pergi ke Hollywood untuk ikut syuting pertandingan UFC bareng Hulk Hogan. Ketimbang ikut latihan basket, Rodman lebih memilih ikut pemanasan dengan mukulin kursi Cheetos dalam arena gulat fiktif. Tim Chicago Bulls pimpinan Phil Jackson untungnya sudah sangat maklum dengan kelakuannya dan Rodman pun sudah mengerti dengan kesalahannya. Manajemen menimpakan denda dan Rodman pun gak coba untuk mengelak. Urusan selesai, mereka kembali fokus ke pertandingan final. Di dalam lapangan pada game keempat itu, Rodman yang tetap diturunkan sebagai starter membayar pengertian pelatihnya dengan penampilan yang tidak kenal lelah. Dennis Rodman tampil habis-habisan. Orang ini yang susah melakukan free throw, kali ini dia berhasil melakukannya. Penampilan Rodman di game kali ini menjadi highlight dari kedikjayaan Bulls terhadap The Utah Jazz. Skor 3-1 untuk Banteng Merah. Pertandingan berikutnya, game kelima, sudah dipersiapkan oleh pihak Bulls dan para fans sebagai hari perayaan gelar. Namun ternyata tim Utah tidak mau keok begitu saja. Mereka melakukan perlawanan dengan penampilan Karl Malone yang kembali on fire. Skor ketat sampai detik akhir pertandingan, namun kali ini Michael Jordan tidak mampu menjadi juru selamat bagi timnya. Utah Jazz memperkecil ketinggalan dan pertandingan harus balik ke kota Utah. Tiba di kota Utah, tim Chicago harus menerima kabar buruk atas kondisi Scottie Pippen yang mengalami cedera di bagian punggung. Pippen harus terus diberikan terapi sebelum melakukan pertandingan. Ketika game ke-6 itu dimulai, Pippen mendapatkan assist dari Ron Harper dan kemudian melakukan slam dunk. Saat itulah rasa sakitnya kembali timbul. Sementara Bulls melanjutkan pertandingan, Scottie Pippen dipapah keluar lapangan karena nggak sanggup lagi menahan rasa sakit. Utah memanfaatkan momen itu dengan Karl Malone yang bermain lebih bebas. MJ terpaksa harus main terus karena Bulls nggak punya pengganti sepadan bagi Pippen. Michael Jordan pun makin terkuras tenaganya. Pippen yang diberikan terapi di dalam locker room akhirnya balik lagi ke lapangan pada kuarter yang ketiga. Ia mulai dimainkan namun untuk tidak melakukan defense. Pada akhirnya, Dennis Rodman harus kerja lebih keras untuk menghadang Karl Malone. Ia buktikan reputasinya sebagai Roadzilla di arena UFC dengan banyak bergulat melawan andalan Utah itu. Scottie Pippen memang berada di dalam lapangan, namun perannya cuma pengalih perhatian saja alias decoy. Tenaga MJ pun benar-benar habis dikuras pada malam itu, karena nyatanya Pippen pun gak sanggup untuk bertahan lama. Ia harus balik lagi ke locker room. Pippen hadir lagi di kuarter keempat dan ketika dimainkan sangat terlihat bahwa ia seperti pemain jompo. Pippen harus bergulat melawan rasa sakit. Pertarungan berjalan seru dan ketat. Di 40 detik tersisa, Utah Jazz berhasil unggul dengan 3 angka. Time out dan Michael Jordan harus melawan rasa lelahnya. Disinilah MJ memperlihatkan kebesarannya. Ketika bola dimainkan, ia berhasil mencetak skor. Giliran bertahan, ia kemudian berhasil mencuri bola dari Karl Malone. Saat balik melakukan serangan, MJ tidak terpikir untuk mengoper bola. Ia menunggu waktu yang tepat, mengecoh Bryon Russell dan membuat tembakan 2 angka. Bulls balik unggul 1 poin saat pertandingan tersisa 5 detik lagi. Seisi Delta Center langsung tertunduk lesu. Michael Jordan
How magnificent is it? Bola untuk Jazz diberikan kepada John Stockton, namun sayang ia gagal mencetak skor. Bulls berhasil memenangkan pertandingan untuk melengkapi raihan prestasi melakukan three-peat untuk yang kedua kalinya. Tim Chicago Bulls merayakan kemenangan itu di kandang lawan, dan publik penonton Utah Jazz hanya bisa menjadi saksi sebuah kejayaan sedang berlangsung di hadapan mata. Chicago Bulls menjadi tim pertama yang berhasil melakukan double three-peat. MJ pun didapuk sebagai MVP final. Ribuan warga kota Chicago datang memenuhi Chicago Grand Park ketika beberapa hari kemudian dilakukan hari perayaan gelar. Semua orang dari tim Chicago hadir, Dennis Rodman pun muncul nggak kabur syuting gulat. Para fans selain menyatakan rasa sukacita, mereka dengan poster-posternya mengungkap harapan agar tim ini tetap dipertahankan. Warga kota Chicago masih belum bosan melihat tim juara ini berlaga. Namun apa daya, Phil Jackson kontraknya cuma setahun itu, dan pihak manajemen menilai bahwa aset tim mereka nilainya sudah terlalu tinggi. Mereka, para pemain juara ini, nilai gajinya pasti akan sangat menjulang, sehingga mereka pun memutuskan untuk membangun ulang tim ini dan melepas semua pemain mahal itu. MJ sendiri yang tadinya akan dipertahankan gak bersedia kalau harus main di bawah pelatih lain. Scottie sudah jelas-jelas hengkang dan Dennis Rodman pun dilepas. Beberapa waktu kemudian, pihak manajemen sempat balik menawarkan kontrak baru kepada Phil Jackson, namun pelatih ini sekarang udah gak mau kalau harus melatih tim yang bapuk. Pada akhirnya, momen itu memang jadi momen terakhir bagi warga kota Chicago untuk menyaksikan tim juara ini masih duduk saling berdampingan. Sampai saat ini 25 tahun kemudian, tim Chicago Bulls masih terus membangun tim baru untuk bisa mengulangi kejayaan tahun itu. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Cinetalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.